الذي جعل الصلاة للمؤمنين معراجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان لعبده سميعا بصيرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لكافة الأمة بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن الله تعالى خير بالتنزيل والإفراج يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن. وقال أيضا الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Karim bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah majelis taklim menjadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Dewan Imam Masjid serta stafnya. Kita semua berharap semoga di awal bulan Sya'ban ini Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Bulan yang oleh para ulama ditafsirkan sebagai syahrun yatasya'abu fihi khairul katsir. Bulan yang di dalamnya bercabang-cabang berbagai macam kebaikan. Semoga kebaikan-kebaikan bisa kita capai dan jelang bulan Ramadan nanti kita sudah siap lahir batin untuk berpuasa, keluar dari Ramadan dan kita bisa kembali kepada sucian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau Rasulullah SAW semoga senantiasa tercurahkan kalimat baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Kita terus berharap semoga kita tercatat sebagai muhibbi Sayyidina Rasulullah, pencinta Rasulullah. Semoga juga tercatat sebagai ahli syafaat Sayyidina Rasulullah, orang-orang yang nanti merubah syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang kita harapkan bukan asyafa'atul uzma. Ingat kita minta bukan asyafa'atul uzma, bukan. Yang dianggap syafaat terbesar itu sebenarnya untuk seluruh umat. Kita mintanya syafaat al-khasar, syafaat yang khusus, yaitu syafaat taqiyah darajat fil jannah, pertolongan agar ditingkatkan darajat derajat fil jannah di surga. Itu yang kita harapkan. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita memasuki bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab itu ditathirin badan, bulan untuk mensucikan badan, bersihin badan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan ditathiril qalbi, bulan untuk mensucikan hati. Nanti Ramadan adalah syahrul ditathiril arwah, bulan untuk mensucikan rohani kita. Maka di bulan ini kita dianjurkan jaga hati supaya bisa bersih lahir batin, istighfarkan. Kita seringkali istighfar bukan astagfirullahaladzim gitu. Coba istighfarkan. Kita punya kota badan lahir dan batin. Yang lahir aja banyaknya minta ampun gitu. Yang lahir aja banyaknya minta ampun. Dan dari yang lahir ini yang kelihatan yang tampak pusat dari kesalahan kita. Yang utama dari yang paling banyak berbuat salah ada di bagian atas, bagian kepala dan bagian terhormat. Karena kepala kita ada mata, ada telinga, ada mulut atau lidah. Nah, tiga anggota badan itu kan paling banyak berbuat maksiat dibanding yang lain. Paling gampang berbuat maksiat, ngomong, kadang-kadang pancing, ngejelekin orang jadi maksiat.
membunuh orang jadi maksiat, mata memandang yang tidak baik jadi maksiat, telinga mendengar yang juga tidak baik jadi maksiat. Luar biasa. Dibandingkan tangan dan kaki, bagian kepala itu lebih banyak maksiatnya. Jadi dianjurkan istighfar juga untuk anggota badan. Kemudian istighfarkan juga seluruhnya, istighfarkan jasad kita, istighfarkan ruh kita. Jadi kalau baca doa itu bagus untuk bulan ini, itu baca doa minta dianugerahi kesehatan badan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan akal, kesehatan hati, terutama itu. Jadi kalau baca doa sekali lagi, yang bagus juga ini minta dianugerahi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan akal dan kesehatan hati. Kalau bisa bahasa Arab, yang bisa begini, Allahumma rzuqni sihhatal jasadi wa sihhatal ruhi wa sihhatal aqli wa sihhatal qalbi. Dia nanti jasadnya sehat, hatinya sehat, akalnya sehat, dan juga ruhnya turut sehat. Ini kalau kita pengen nanti pas Ramadan bisa simak itu perolehnya. Dan apalagi sekarang ini di kalangan para spiritualis, orang tertentu. Tahun ini kalau orang Jawa bilang itu tahun yang sesuai dengan apa istilahnya tuh, becik, tertitik, olo, ketoro. Entah ini becik, tertitik, olo, ketoro, artinya apa? Becik itu yang kebaikan, tertitik bisa sekecil apapun kelihatan menunjukkan. Olo yang buruk itu ketoro bisa kelihatan juga. Jadi yang baik akan diperlihatkan oleh Allah, yang buruk walaupun ditutupi semaksimal mungkin juga akan Allah perlihatkan. Ini tahun ini. Makanya kalau orang-orang non-muslim yang mungkin ikut agama-agama terdahulu itu nyebutnya tahun tahun karma gitu. Sebenarnya karma itu cuma istilah. Kita sering dengar karma, oh itu istilah orang itu istilah yang umum. Kalau di kita ya sunatullah, orang yang buat baik akan dapat kebaikannya, berbuat buruk akan dapat keburukannya. Ini tahun ini, makanya kita mintanya kepada Allah agar diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan akal, kesehatan hati. Kalau itu sudah saya coba, insya Allah nanti akan terbimbing. Dan ingat, kita juga ini hal-hal yang baik atau kebenaran dan keburukan itu jadi kayak tambah sama-sama di sini. Makanya berbanyak doanya yang pernah dipromosikan tuh, Allahumma arinal haqqa atau Allahumma arinal haqqan gitu, wa arinal batila atau wa arinal batila. Ya Allah, anugerahilah atau perlihatkanlah kepada kami apa kebaikan itu sebagai kebaikan. Warzuqna tinaba, dan anugerahilah kami kemampuan untuk ikut kebaikan itu. Wa arinal batila, dan perlihatkan kepada kami keburukan. Batilan juga sebagai keburukan, jangan sampai ada keburukan kemudian memperlihatkan sebagai atau tampakkan sebagai kebaikan. Alhamdulillah. Kalau kebaikan mohon kita dikasih petunjuk pada kebaikan. Keburukan juga kalau keburukan dikasih petunjuk itu keburukan. Kebaikan kita dikasih kemampuan untuk ikut kebaikan. Kemudian kalau keburukan semoga Allah anugerahi agar kita mampu untuk meninggalkan. Karena kita mau datang haji ke sini, ini bukan 100% karena kita ibadah bukan 100% karena kita mampu, bukan. Tapi karena Allah untuk hati kita, Allah kasih kita kemampuan mau ngaji, kemampuan mau ibadah atau bisa ibadah. Nah itu, makanya doa itu penting. Di samping doa tadi mohon diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan ruh, kemudian kesehatan hati dan logika.
Kalau logika udah benar, insya Allah benar. Berpikirnya belum benar, nggak gampang dibohongi, gitu maksudnya. Hadirin rahimahullah, kalau kita sudah sehat, ya kita sudah sehat, itu semoga sesuai dengan yang Rasulullah informasikan dalam salah satu hadisnya. Beliau pernah bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Ini kajian kita ini. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Malam minggu yang lalu sudah ada perayaan Isra Mi'raj. Kita sekarang sedikit mengupas lagi tentang Mi'raj itu. Kita dengar peristiwa Isra wal Mi'raj atau Isra Mi'raj, ada dua, ada Isra, ada Mi'raj. Apa Isra? Jalan. Apa Isra? Jalan. Perjalanan, sebentar perjalanan. Nah, beda antara asairu berjalan, asairu berjalan. Kalau Isra itu diperjalankan, bukan datang sendiri tapi diundang. Itu Isra. Kalau Mi'raj apa Mi'raj? Naik. Mi'raj itu bisa dibaca atau disebut sebagai masdar mimi, bisa juga itu ada di isim alat. Kalau masdar mimi ya proses naik. Isim alat tapi alat buat naik, kita bahas nanti itu. Dan Islam ini nanti kita hubungkan dengan sabda Rasul tadi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, juga terkait tadi yang kita bahas di awal, agar kita berusaha membersihkan jasmani dan rohani hati serta logika. Dalam surat Isra Allah sudah berfirman, firman ini sering berulang, terutama pas peristiwa Isra Mi'raj atau para Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ini subhanalladzi, lafaz subhana artinya maha suci, alladzi dan ia asra bi'abdihi memperjalankan hamba-Nya. Jadi Rasulullah bukan beliau sekehendak hatinya jalan di tengah malam, tapi Allah yang memperjalankan beliau dengan mengutus malaikat Jibril, malaikat Mikail plus Buraq Laila di satu malam. Lafaznya bukan al-laila, bukan, nggak pakai ma'rifat, tapi nanti menandakan perjalanan Rasul itu amat sangat sebentar. Karena kalau itu laila bukan al-laila. Jadi Allah memperjalankan Rasulullah dengan mengutus malaikat Jibril, mengutus malaikat Mikail, karena Jibril nanti mengutus Rasulullah. Itu naik buruk sebagai luar biasa. Yang megang dari membawa buruk itu Mikail. Itu kalau lengkapnya gitu. Jadi Rasulullah itu ditemani oleh malaikat yang luar biasa plus juga buruk. Kenapa enggak langsung dibawa oleh malaikat Jibril pakai naik ke punggung beliau ke terbang? Kenapa enggak kayak gitu? Kenapa enggak Rasulullah naik angin kayak Nabi siapa? Angin. Baru sampai langsung ke Cina, sampai ke India. Nabi Sulaiman, Rasulullah naik buruk. Karena kalau naik angin sampai cepat aja naik angin itu, ini buruk kok bisa cepat banget. Itu menunjukkan kedahsyatan yang Allah berikan, Allah berikan pada dia. Buruk itu kita kadang-kadang sudah melihat ada lukisan. Mungkin ada yang pernah lihat lukisan saya itu. Pernah lihat lukisan itu ada di salah satu kakek dari saudara ibu. Lukisan Buddha warna putih, ada sayapnya, kepalanya kepala. Iya, aduh, kacau urusannya, hati-hati itu. Aduh, kalau ada yang kayak gitu, turun. Takutnya orang salah paham, nanti dikira, wah, berarti Nabi Muhammad dulu naik perempuan, coba itu. Kacau urusannya. Padahal burung itu bukan bersayap, burung bukan terbang, burung itu lompat sekali, lompat sejauh mata memandang. Dalam kita
Imam Al-Zahabi disebutkan buruk itu lompatan sejauh mata memandang dan kakinya bisa memanjang. Kalau kaki belakang misalnya mau pas lompat, kaki belakangnya ada di apa namanya di ngarai jurang, kaki depannya itu ada di puncak gunung, maka kaki belakangnya akan memanjang, depannya yang pendek. Sebaliknya, ketika kaki belakang di puncak gunung dia pendek, kaki depannya punya ada di ngarai atau di jurang yang memanjang. Persis apa? Shock breaker motor itu. Jadi ternyata shock breaker terlami buruk, jangan-jangan lihat hebat buruk itu. Itu kan terbang, jadi bukan bersayap menurut saya. Enggak bersayap. Itu lompat dan lompatnya sejauh teman-teman mulanya, kecepatannya melampaui yang lompat mengembangkan saya. Ya kan, dibanding yang lompat, saya lompat cuing. Kemudian yang lari itu mereka ditemani dengan Jibril kata Rasulullah luar biasa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dia dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Sebelum masjidil aqsa itu singgah dulu di Yathrib. Yathrib itu nama klasik dari Madinah Al-Munawwarah. Awalnya Yathrib artinya mencaci maki, mencela Yathrib. Makanya diganti oleh Rasulullah nama kok wilayah mencela. Jadinya orangnya tercela namanya gitu. Jadi diganti oleh Rasulullah menjadi Tibah atau Thayyibah. Awalnya itu Tibah atau Thayyibah, artinya wilayah yang bagus, yang baik. Itu menjadi doa. Ternyata benar. Setelah Rasulullah pindah ke sana, wilayah jadi luar biasa. Menjadi Fikron, apalagi sampai hari ini di Saudi tempat untuk pusatnya pertanian kurma terutama di mana? Apa di Mekah? Bukan, tapi di Madinah. Yang pernah umroh coba ingat di mana ya? Mekah atau Madinah? Madinah itu tempat orang kemudian melihat langsung kebun kurma, bisa makan langsung di kebunnya gitu. Itu akibat doanya Rasulullah dirubah dari Yathrib menjadi Tibah atau Thayyibah. Kemudian masa setelahnya karena Islam berjaya di situ, maka disebutlah kota yang sudah baik Madinah itu Rasulullah SAW. Kotanya Rasulullah SAW. Karena panjangan disingkat menjadi Al-Madinah. Jadi kalau disebut Al-Madinah artinya Madinahnya Rasulullah. Kemudian karena Islam berjaya penuh dengan keimanan luar biasa, cahaya-cahaya takwa akhirnya ditambahin Al-Munawwarah, artinya yang terang, yang terang dengan keimanan takwa. Itulah sejarah dari Yathrib, Tibah atau Thayyibah menjadi Al-Madinah Rasulullah, kemudian berubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Jadi ingat banyak cerita ketika beliau Isra-nya diperjalankannya. Jadi beliau dari Madinah, dari Mekah sehingga kemudian sejenak, kemudian ke Al-Aqsa itu naik umroh, ditemani malaikat Jibril dan ada malaikat Mikail, kayak gitu. Sampai di Al-Aqsa, umroh ditambahin. Kalau yang pernah umroh atau mungkin ada yang umroh nanti ke Al-Aqsa, coba cari nama. Ada di apa namanya dinding itu kayak terbuat dari besi. Nah itu dulunya tempat para nabi, para rasul menambahkan itu hewan kendaraannya, termasuk Rasulullah menambahkan buruk di situ. Jadi kalau yang sempat ke sana nanti lihat aja dah. Kemudian Rasulullah di Al-Aqsa beliau mimpin sholat para nabi, para rasul terdahulu dan juga para malaikat. Padahal ibadah sholat lima waktu belum diterima. Ya sholat apa? Ya sholat sunnah. Sebelum umat Islam yang lain, ya sebelum umat Islam itu ada perintah sholat, Rasul itu sudah ada kewajiban sholat. 2 rakaat pagi hari, 2 rakaat di sore hari diajarkan sholat malaikat Jibril itu. Makanya pas dapat perintah sholat 5 waktu nggak diajarin lagi tata cara sholat karena dia sudah biasa sholat gitu. Setelah itu baru diajarin ke umat Islam karena mulai diwajibkan untuk umat Islam. Tapi di situ, jadi Rasulullah ternyata beliau sangat dimuliakan untuk menunjukkan kemuliaan Rasulullah Islam.
Itu menunjukkan kepada Rasulullah dan juga untuk melihat para nabi dan rasul yang ada di situ. Kemudian Mi'raj. Mi'raj naik atau Mi'raj adalah alatun lil urji, alat untuk naik. Dalam beberapa kitab tarikh Al-Ghazali tadi, Mi'raj itu digambarkan adalah tangga langit. Ya Rasul melakukan kaki tangga secepat kilat langsung sampai ke langit pertama, ketemu Nabi, cepat kilat ke langit kedua dan seterusnya sampai kemudian Arsh, sampai setelah itu pasti Arsh mau berjumpa di luar ruang batasan ruang dan waktu, berjumpa langsung dengan Allah. Rasulullah mengajak ke Jibril ayo kita berjumpa dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata malaikat Jibril bilang kata sahabat dengan Rasul, hamba gak sanggup, silakan anda berjumpa langsung dengan Allah. Satu langkah ke depan hancur saya. Luar biasa. Rasulullah itu tidak hancur, tapi bukan Jibril. Kalau beliau maju bisa hancur. Ya Rasulullah itu luar biasa. Jasa beliau itu sebenarnya Allah berikan kemampuan sangat dahsyat. Bahkan gini, Al-Quran, kita baca Quran apakah kita merasa kemudian badan kita kayak hampa energi? Enggak kan? Kita baca Quran enak, mendengar Quran enak. Padahal Quran kalau turun, awal mula Quran turun ke batu-batuan saja atau gunung yang terbuat dari batu itu akan hancur. Lalu anzalna ala Quran ala jabalin lalu ayatahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, lalu ayatahu saya kau saksikan gunung itu khashi'an takut mutasaddi'an dan juga dia akan hancur betul min khasyatillah sebabkan karena energi luar biasa takut sama Allah. Luar biasa. Jadi Rasulullah sebenarnya ketika Quran turun ke beliau, ya ketika Quran itu beliau peroleh dan Al-Quran itu beliau menetralisir energi yang sangat dahsyat. Itulah kenapa para sahabat Nabi Rasulullah kaget. Ya Rasulullah di musim dingin kok beliau ketika turun wahyu kayak orang kepanasan, wah kecucuran telinganya. Demikian pula di musim panas itu malah kedinginan luar biasa. Beliau sedang proses menetralisir Al-Quran. Jadi sampai keluar kita sudah sampai karena kita baca Quran. Andai tidak dinetralisir Rasulullah nggak sanggup kita, dunia akan hancur. Nah hal kayak gini kita sering nggak sadar. Kalau kita sadar ternyata masya Allah, berarti kita harus bersyukur banget sama Rasulullah. Dan kita bersyukur banget bahwa kita dipilih menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah. Menurut Nabi ada bercerita itu menurutnya Syekh Ajami. Jadi Syekh Ajami itu beliau pernah bercerita tentang kenapa terjadi Isra Mi'raj itu sebenarnya nyata gitu. Dia berceritakan, saya itu nukilan dari kitab apa yang disebutin situ. Cuma beliau sebutkan dahulu terjadi perdebatan antara langit dan bumi. Ya, perdebatan antara langit dan bumi. Kita kan tidak tahu sebenarnya alam sekitar kita ini bisa berbicara, hanya kita nggak paham berbicara mereka. Bumi berbicara, langit berbicara terus, ingin perhatikan kita manusia. Kita di bawah tempat ingin bicara, ngobrol satu sama mereka, ngobrol mereka lihatin manusia karena cucu Adam yang ngobrol berjanji mau setia sama ajaran para nabi, para rasul, sama Allah kita lihatin gitu. Nah dulunya langit dan bumi saling ngobrol dan ternyata karena langit Allah ciptakan di dalam langit, penghuni langit adalah para malaikat dan ruh suci sehingga langit merasa dia lebih mulia dibanding bumi. Tidak dengan bumi Allah ciptakan ada al-jannah fil ardi. Ingat, jannah jangan selamanya terjemahkan surga tempat orang beriman nanti di akhirat, bukan. Jannah secara bahasa artinya adalah taman yang indah. Ya, jannah secara bahasa artinya taman yang indah, taman yang hijau luar biasa. Nah, bumi punya jannah, punya surga. Surga berupa taman yang indah dan diciptakanlah di bumi itu makhluk-makhluk, ada yang taat, ada yang tidak taat, bahkan banyak yang tidak taat. Berarti lebih mulia langit atau bumi? Langit kan? Karena para malaikat yang Rasulullah tidak pernah berbuat
akhirnya langit merasa lebih mulia. Oh, dia bangga kepada bumi. Tapi ternyata tatkala terlahir baginda Rasul Muhammad SAW di atas muka bumi dan itu informasi sampai ke langit, langit tercengang. Waduh, mudah-mudahan mulia, karena mulia dibanding bumi. Sejak Rasul lahir, bumi jadi mulia, lebih mulia dari langit. Rasulullah dia tinggal di mana, beliau itu jadi dimuliakan. Rasul ada di bangsa apa, bangsa itu jadi dimuliakan. Rasul ada di suku apa, suku itu jadi dimuliakan. Ingat dahulu di semasa sebelum Rasulullah ada bangsa Arab jatuh dibanding bangsa lain, dan bangsa ini ada bangsa perang terus kayak gitu. Pas Rasul datang langsung berubah total dari bangsa yang umat bangsa yang terbaik luar biasa. Itulah Rasulullah. Makanya ketika beliau lanjut ke bumi, bumi langsung jadi dimuliakan. Akhirnya langit iri, langit kita sama Allah, ya Allah, syarifna li hadzal nabi, ya Allah muliakan kami juga ya Allah dengan nabi ini ya Allah. Walau bizawratin wahidah, walaupun hanya dengan satu kali kunjungan. Langit memohon kepada Allah agar juga diberi kemuliaan dengan datangnya Rasulullah ke langit. Berarti peristiwa Isra Mi'raj hakikatnya adalah pertama menunjukkan kemuliaan Rasulullah, yang kedua membuat makhluk yang berjumpa Rasul yang dinamai Rasulullah juga menjadi mulia, terutama langit juga dimuliakan karena kehadiran Rasulullah, sehingga langit tidak mirip lagi sama bumi. Itu peristiwa itu luar biasa. Dan akhirnya Rasulullah memperoleh apa? Hadiah luar biasa dia. Sholat berapa banyak? Sholat yang diberikan berapa banyak? Itu hadiah. Kita sering kali bisa paham, wah Rasulullah perintah sehingga jadi beban. Itu hadiah sebenarnya. Sholat yang diperintahkan kepada Rasulullah tidak salah oleh beliau dan umatnya adalah 50 waktu. Bayangin, sahur enggak sangat selalu waktu. Ayo, ya Allah, lagi kerja, baru bisa sholat lagi, lagi enak-enak, baru bisa sholat lagi. Itu kalau seandainya waktu tidak dikurangi, kayak gitu dah, susah kita. Tapi sebenarnya adalah hadiah. Makanya Allah juga kemudian Allah punya kuasa, dan Allah yang kemudian mengisyaratkan kepada Nabi Musa agar Rasulullah itu dinasihati untuk meminta pengurangan. Kan kata Nabi Musa tanya Muhammad apa? Dapat perintah sholat berapa banyak 50 waktu? Waduh Muhammad, berapa akan sanggup umatmu? Aku sudah lama berhadapan dengan umat dan lebih berpengalaman, sudah tahu umat gak akan sanggup sholat 20 waktu. Minta kurangi. Datang lagi Rasul dikurangi tuh, kurangi sampai tersisa 5. Kan bolak-balik Rasul ketemu Musa kita kurangi terus sampai tersisa 5 waktu. Pas tanya tinggal berapa, tinggal 5 terus sudah akhir. Muhammad ya Allah satu waktu, minta kurangi lagi, minta kurangi. Akhirnya pas Rasul diminta untuk menyatakan panggilan Allah mau dikurangi, dan waktu sudah enggak malu. Masa dari waktu dikurangi 5 masih tidak dikurangi? Aduh, masya Allah. Akhirnya sholat itu jadi 5 waktu, bukan 50 waktu. Tapi ingat, sholat kita yang 5 waktu itu tidak terkurangi nilainya dari 5 waktu. Sholat kita yang 5 waktu sebenarnya tepat nilainya, tidak berkurang sama sekali. Kita melaksanakan 5 waktu sama dengan tercatat sebagai sholat 50 waktu. Jadi rugi orang yang tidak sholat. Itu boleh kasih hadiah 50 waktu dikurangi, tapi nilainya tetap dikurangi. Perbuatannya dikurangi, rakaatnya, waktunya dikurangi, tapi tetap itu tidak mengurangi 50 waktu. Dan Rasulullah itu mi'raj nahi wujudnya Allah. Adapun dengan perintah sholat, makanya Rasul bilang as-sholatu mi'raj mu'min. Sholat adalah alat naiknya orang mukmin. Rasulullah berhadapan langsung dengan Allah, ngobrol dengan Allah ketika mi'raj. Isra perjalanan di bumi, mi'raj naik. Kita mi'raj adalah ketika sholat. Artinya pas kita sholat sebenarnya kita
Kan di surah Al-Ikhlas itu ada jelas sekali, namanya surah Al-Fatihah jelas ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada juga ihdinas shiratal mustaqim. Kamu berdoa ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan juga kita minta beri petunjuk. Terus tiap sholat itu kayak gitu, tiap sholat kayak gitu. Padahal kita sholat belakang mau sendiri lah pakai tetap iya karena aku pakai nahnu. Padahal bahasa kalau sendiri nggak usah pakai nahnu, pakai ana. Iya aku wa iya astain. Tapi kenapa kok nggak dirubah tetap iya karena aku? Juga ada isyarat di sana. Filosofi di samping ayat Quran nggak boleh dirubah, tapi filosofinya ada bahwa kita dianjurkan sholat berjamaah. Pas sholat sendiri tetap pakai nahnu. Kenapa? Karena kita sebenarnya mewakili kita ini satu jasad, tapi jasad kita itu ada jutaan bahkan miliaran, bisa jadi triliunan makhluk Allah. Sel itu satu sel aja udah makhluk Allah. Jadi kita ini kalau bermaksiat berarti kita membuat makhluk yang ada jasad kita triliunan makhluk bermaksiat. Coba ayo kita berbuat ibadah, berbuat kebaikan, berarti triliunan sel ada jasad kita itu beribadah. Makanya berat sebenarnya amal itu. Itulah kenapa dahulu langit di mana kagak sanggup, bumi kagak sanggup, gunung kagak sanggup, manusia masih bilang kami sanggup ya Allah tuh. Amanahnya padahal kita ini menjadi pimpin untuk triliunan makhluk ada di jasad kita yang lahir dan yang batin. Ngerti? Dan ingat, sholat itu mi'raj kita, sholat itu alat kita berhadapan dengan Allah. Terus kita juga ngobrol sama Rasulullah dan sholat kita setempat, ya sadar. Terutama mungkin saudara-saudara kita yang gampang menyalahkan orang yang ziarah makam wali, Rasulullah dibilang sesuatu orang wafat aja ngomong. Nah kita dalam sholat kita ini sebenarnya diajari ngobrol sama seseorang yang secara ranah fikih, secara ranah umum, bukan hakikat ya, itu sudah wafat siapa? Rasulullah. Kemudian sudah wafat. Walaupun hakikatnya memang wafat, tapi itu sudah wafat. Ranah umum dia wafat. Makanya kalau ada orang ziarah kok Rasul aja ngomong gitu, ya berarti dia paham ya. Karena dalam sholat tadi contohnya kita ngobrol sama Rasulullah ketika sholat dalam lafaz apa? Tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi sebenarnya ajaran kalau kita sadari kita jadi ngobrol sama Rasulullah itu. Ketika mengucapkan salam sampai ke Rasulullah dan kita diajari dalam sholat kita sedang berbicara ngobrol sama Allah, ngobrol sama Rasul. Itulah kenapa dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min, sholat bagi orang mukmin. Dan kita kalau jasad kita bisa mi'raj, kita juga bisa jadi mi'raj, hati kita kan bisa mi'raj. Tapi kalau kita enggak mensterilisasi apa yang masuk ke jasad kita, kita susah untuk bisa bermi'raj. Yang terutama kalau misalnya ini seperti yang bahasa kemarin Jumat itu pengaruhnya besar, itu makanan minuman pengaruhnya besar. Ada orang kadang bapaknya ibadah, emaknya ibadah, kok anaknya susah banget. Coba cek lagi takutnya bapaknya udah ngasih makan yang steril, tahu di luar dia ngeganggu teman-temannya, ternyata bukan sampai siapa yang mau. Itu pengaruhnya besar. Hati-hati. Kalau dari saya, mari kita sterilisasi apa yang kita berikan ke keluarga kita. Suami memberikan sesuatu ke istri, ke anak, itu ibadah. Harusnya beribadah yang luar biasa dengan nilainya. Tapi kalau diberikan ternyata berasal dari barang haram atau cara peroleh haram, gila sudah ibadah yang menjadi haram. Karena membuat dia menjadi barang neraka untuk kita. Kemudian untuk dikajak ibadah usahanya teratur. Kan dagingnya, darahnya sudah turun dari barang haram. Kalau yang sudah terlanjur di masa lalu, ya udah perbanyak istighfar. Dan itulah kenapa saya diajarkan kita istighfar untuk seluruh jasa kita istighfar. Kirimin juga Fatihah kalau perlu. Ya kalau para kiai biasa gitu.
kirim Fatihah atau untuk diri sendiri Fatihah. Kita seringkali orang kita Fatihah diri sendiri Fatihah, diri sendiri Fatihah juga nih. Kalau kita Fatihah biasa kita Fatihah itu pengaruhnya besar. Itulah ajaran para aulia, terutama di wilayah Nusantara ini. Memang kalau kita cari dalilnya mana materi itu memfatihahkan gitu, fatihahkan dasar kita. Kalau dalil yang secara khusus memang nggak ada, tapi umumnya ya ada. Kita disuruh mendoakan sesama kita, mendoakan yang sudah wafat, termasuk dalam sholat jenazah dan baca fatihah itu kan juga doa untuk yang sudah wafat. Berarti mendoakan yang lain saja dianjurkan, apalagi mendoakan diri sendiri, memfatihahkan diri sendiri itu sangat dianjurkan sebenarnya. Tapi memang tidak secara langsung Rasulullah menyampaikannya begitu. Jadi kesimpulannya, sholat adalah media kita sebenarnya terhadap Allah. Kemudian korelasi sholat dengan Isra Mi'raj, bahwa Rasulullah di Isra Mi'rajkan untuk menunjukkan bahwa beliau sangat dimuliakan, dan dengan sebab beliau makhluk yang lain juga turut dimuliakan, dan dia bergantian ibadah sholat. Umatnya kalau pengen dapat nilai Isra Mi'raj yang maksimal itu sholatnya yuk kita perbaiki, syukur-syukur paham bacaan sholat. Jadi kalau misalnya pengen ini pas sholat lebih enak, lebih nyaman, setidaknya mulai kekhusyuan, coba berusaha pahami seluruh bacaan sholat. Dimulai dari situ deh tuh. Di samping tadi makanan, minuman, sterilisasi sholat dan lebih nyaman ibadahnya. Kira-kira demikian. Lagi azan, dan kalau ada yang ingin didiskusikan dipersilakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya mengenai Isra dan Mi'raj. Untuk itu kepada bapak-bapak yang mungkin dari makalah ini ada yang mau ditanyakan, silakan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu. Silakan bapak, ada waktu nanti 5 menit lagi. Ya, Pak, silakan. Jadi memang kasusnya agak ribet sebenarnya saja. Seringkali dimasuki ranah perang agama, padahal awalnya itu perang agama. Cuma karena faktor kebetulan mayoritas Palestina orang Islam, mayoritas di Israel orang Yahudi. Padahal saya punya teman. Jadi teman di Al-Azhar yang itu orang Israel, jadi orang Islam. Di Israel juga orang Islam cuma minoritas. Palestina juga ada orang Islam dan juga orang Muslim. Dan kenapa mereka berusaha menguasai Al-Aqsa? Pertama, Al-Aqsa itu adalah pusatnya pertemuan para nabi dan rasul, ruh suci ada di situ. Jadi Israel dikuasai oleh Zionis, elit global. Jadi global, apakah yang Israel bukan? Bukan. Kenapa mereka mau bilang nggak menghormati tempat suci? Karena memang mereka itu bukan orang Israel sebenarnya. Bukan Bani Israel, bukan turun Nabi Israel. Siapa Nabi Israel? Nabi Yakub. Kalau Bani Israel yang asli, insya Allah nggak sejahat itu. Setidaknya mereka paling yang merasa, oh ini orang Arab musuh, bukan musuh sih, saing kami gitu. Tapi kalau pemerintahnya Israel itu orang Zionis. Orang Zionis bukan orang Israel, pengen diakui sebagai Israel dan mereka menguasai dunia juga. Kenapa mereka menguasai Al-Aqsa? Di Al-Aqsa ada rahasia yang mereka yakin di situ ada Haikal Sulaiman, ya kan, di bawahnya. Yang mereka cari apa? Tabut. Karena mereka meyakini kalau mereka dapat tabut, punya tabut itu adalah itu tuh kayak kotak, bentuk kotak segi panjang, kemudian terbuat dari emas, itu yang disebut dengan kotak Pandora. Di masa lalu, zaman terdahulu, zaman Nabi Daud, dan buat tabut
bisa menantang. Itu mereka yakini. Kita seringkali mengira orang-orang Barat, bahkan orang-orang Zionis itu pakainya logika murni, ilmiah banget. Mereka kalau sudah hubungan dengan yang gaib-gaib itu lebih parah dari kita. Lebih parah dari kita. Mereka yakin kalau mereka dapat takut itu, dunia akan bertakut di bawah kaki mereka. Itu sebenarnya, dan mereka bukan orang yang sebenarnya orang beragama. Itulah kenapa kemudian nggak ada penghargaan sama sekali agama. Makanya kalau saya pikirkan bukan beragama tapi kemanusiaan, ini lebih jahat daripada beragama. Beragama ini akan menghormati hal-hal yang harus dihormati. Tapi ternyata ini dihormati sekali. Jadi beragama kemanusiaan. Kemudian al-Quran diberkahi, yang terberkahi. Tapi kan ini tugas, harusnya tugas kita orang Islam. Tugas orang Nasrani kalau dia merasa memiliki Nabi Isa, itu kan dong dengan Nabi Isa. Selamatkan itu al-Quran harusnya, karena memiliki agama Yahudi, Islam, Nasrani, ya kan? Itu memiliki agama. Jadi kita nggak bisa al-Quran kami, enggak, itu memiliki agama. Artinya harusnya dan itu saling menghormati. Tapi ternyata enggak. Zionis jahatnya tampung luar biasa. Jadi kita kalau baca doa itu, kita seringkali menemukan umat Islam Palestina. Jangan lupa doa umat Islam yang ada di Israel Asia. Mereka mau keluar dari Israel, ya mereka bercap sebagai Israel, dimusuhin di Israel, ya mereka juga lebih tertekan lagi yang Asia gitu. Saya malah mikirnya lebih biasa di Israel Asia serba salah. Nah kayak gitu. Jadi karena itu bukan sekedar agama, manusia agama sama sekali. Kalau kenapa mereka sangat jadi menghargai, menghormati wilayah disucikan. Kalau saya itu, dan itu tugas ya harus seluruh umat beragama, ya khususnya umat Islam kayak gitu. Luar biasa. Itulah ini karena itu mereka menguasai dunia, termasuk mereka itu punya senjata-senjata yang bisa hancur wilayah lewat satelit. Baik ya, kalau ada perkara itu. Kira-kira nanti ada situasi nggak? Kedepannya insya Allah mereka sudah hancur. Insya Allah kedepannya insya Allah. Cuma itu pertanda kiamat. Pertanda kiamat. Dan kalau Imam Mahdi sudah muncul insya Allah. Tapi ingat Imam Mahdi bukan dari luar negeri. Imam Mahdi bukan dari Timur Tengah. Insya Allah dari Indonesia. Imam Mahdi itu di Indonesia. Karena orang Timur Tengah pun juga sedang mati-matikan itu. Orang Mesir sejak sejarah itu udah bilang, kamu orang Indonesia ya, kami menantikan kerja Islam di Indonesia, di wilayah kalian. Sampai hari ini kami nantikan itu. Insya Allah yang mati dari sini. Tapi yang menghuni keturunan Rasulullah Alami ada cuma sama sembunyi. Ya. Sholat berjamaah, tapi batasannya juga kita sholat berjamaah ada yang benar, tapi ada salah satu makmum yang besar hukumnya bagaimana? Karena ini ada yang berbeda. Takutnya dia belum tahu atau belum tahu. Hukumnya dia masuk jamaah kita kan sholat sendiri. Karena kita di dalam masjid. Ada yang sholat itu kita itu mantap sholatnya di luar. Nah, kalau kelihatan boleh. Cuma sholatnya kan terputus sesuatu. Itu kalau ini bukan ikut sapi sini, tapi di dalam ya orang. Ya, ini bahasa fikih pernah dibahas. Jadi selama masih ada ruangan di dalam bagi laki-laki utamanya, sebaiknya jangan dibuat oleh laki-laki. Kalau di dalam masih ada, biar nanti tidak terjadi perdebatan terkait tentang putusan sholat. Jadi gimana ibu? Makanya pernah waktu itu kan dianjurkan kalau di sholat sebaiknya ada yang berbuka gitu. Misalnya dibuka pintu, kalau pas lagi sholat aja, lagi sholat. Kalau lagi nggak sholat tidak tutup lagi. Itu supaya apa? Supaya keluar dari perdebatan. Kalau yang pegang fikih Syafi'iyah tulen, kita kuning tulen, biasanya nggak mau ditutup-tutupnya gitu. Bahkan saya dengar di Kerakya itu sih dari siapa? Al-Mahfulah dari Zain Abidin. Itu berlasi kamus Al-Nawir. Beliau itu ketika sholat pasti masjid itu disuruh buka-buka ini di pamunya jendela, kemudian tutup gitu kayak gitu. Sangat hati-hatinya. Itu batas hati-hatinya. Itu kalau sapinya belum. Iya. Nah iya makanya jangan kalau sapi masih kosong jangan dibuka.
bisa menghadap Tuhan. Iya. Tapi kalau satu tidak bisa diri, hukumnya benar-benar. Iya, mulai. Iya. Dan Terkait keterputusan saudara itu, ya, terkait keterputusan saudara bagi yang masih pakai kitab kuning biasanya, ya itu dilakukan sampai tersambung karena di dalam masih ada COVID. Iya. Makanya sekali lagi, biar keluar dari perdebatan, sebaiknya kalau sholat bapak-bapak jangan di luar pas mau bareng-bareng sholat yang berjamaah. Selama masih ada ruangan, tidak. Kan sebagian ulama ada yang menyatakan terputus, kalian tidak boleh. Sebagian yang lain pakai kias, terutama masa zaman modern ini. Tapi mendingan al-khuruj min khilaf, keluar dari perdebatan itu mustahil, itu lebih baik. Itu selama masih ada jeda yang sudah. Walaupun sebenarnya kalau kajian sholat ini misalnya nih orang sholat ya itu kan sampai luar itu sampai luar, kemudian ada yang sholatnya di sana tuh di jalan di daerah, bukan cuma tapi di jalan, padahal di situ misalnya ini apakah berjalan itu tetap berjamaah nyambung karena dia nggak ada jeda yang menutupi gitu, nggak ada kira yang menutupi. Iya, sementara ini kan nanti di perdebatan ini menutupi gitu. Makanya mendingan kita ambil yang berhati-hati yang maksimal. Pertama, kalau masih ada soft di kosong, jangan sholat jumat. Kalau sudah penuh, kalau bisa pintu dibukalah untuk keluar dari perdebatan itu. Ya. Jadi biar keluar dari perdebatan, gitu maksudnya. Ya, terima kasih ya hubungan waktu yang sudah masuk bisa. Untuk itu